tahu mengetahui pemahaman masyarakat dan harapan dengan tujuan lebih lagi mengetahui bahwa ya itu tadi wali hakim itu tidak bisa dibeli atau lebih menjelaskan atau memahamkan masyarakat tentang fungsi wali hakim. Yang ketiga, untuk bahan evaluasi juga ada dokumentasi kegiatan berupa foto, video, serta daftar hadir. Untuk keterkaitan dengan core value berakhlak, tentunya ada harmonis karena kita mengajak tim untuk bersama-sama mengevaluasi. Tim panitia mengevaluasi bersama, memperbaiki kekurangan tanpa menyalahkan. Dan untuk manajemen ASN sendiri, evaluasi jadi alat ukur profesional. Ya, jadi ini masuk dalam disiplin dan etika ASN. Nah, untuk smart ASN yaitu ASN menggunakan Google Form untuk evaluasi. Ini juga salah satu implikasi dari digital skill. Tentunya semua itu selaras, sekali lagi selaras dengan visi dan misi KUA dalam upaya mengembangkan kemitraan dengan tokoh masyarakat tadi tentunya, karena kita melibatkan perangkat desa dan juga tokoh agama, dan juga meningkatkan kualitas pelayanan yang transparan supaya tidak ada pungli lagi untuk membeli wali hakim. Ya. Sekian dari saya, banyak kesalahannya mohon maaf. Terima kasih Ibu dan teman-teman. Oke, terima kasih Pak Hari. Monggo selanjutnya yang terakhir Pak Fatur Rahman. Baik, dipersingkat ya. Baik, terima kasih Ibu. Izin share screen. Ya. Apakah sudah terlihat share screen dari saya, teman-teman? Sampun Mas. Yeah. Monggo. Dari atas Assalamualaikum Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya mempresentasikan hasil dari tugas individu kemarin. Dalam hal ini saya langsung saja mempunyai 3 isu yang tentunya sudah melalui tahap tapisan dari APKL, yaitu yang pertama adalah belum optimalnya kemampuan bahasa asing penghulu dan staf dalam lafadz ijab, khutbah, dan pemeriksaan berkas. Yang kedua, belum optimalnya pengecekan hubungan wali nasab. Yang ketiga, belum tercapainya kedisiplinan bagi pegawai. Nah, di sini ada nilai-nilai USG yang di sini bukan hanya sebatas nilai semata atau sembarang, karena di sini saya memilih core issue yang diangkat, yaitu belum optimalnya kemampuan bahasa asing penghulu dan staf dalam lafadz ijab, khutbah, dan pemeriksaan berkas. Hal ini tentunya dilatar belakangi oleh data-data sekunder maupun primer yang saya peroleh dari wawancara langsung kepada Kepala Satker, yaitu Kepala KUA, dan secara topologi daerah, kebetulan kabupaten kami, yaitu Kabupaten Batang, merupakan salah satu pusat ekonomi Asia, yaitu adanya KITB, Kawasan Industri Terpadu Batang. Nah, yang kedua, kecamatan kami yaitu Kecamatan Pecalungan, yaitu kecamatan dengan pekerja TKW yang cukup banyak, sehingga sering terjadi atau pernikahan-pernikahan beda negara seperti itu, sehingga saya memilih isu ini untuk dijadikan core issue. Selanjutnya, penyebab isu diambil setelah melalui proses fishbone, yaitu dengan kategori 4M, yaitu ditemukan kurangnya kemampuan SDM. Gagasan pemecahan isu yaitu pelatihan kemampuan bahasa asing penghulu dan staf dalam lafadz ijab, khutbah, dan pemeriksaan berkas berbasis modul dan rekaman. Ada 6 kegiatan untuk memecahkan isu ini. Yang pertama adalah melakukan perencanaan optimalisasi kemampuan bahasa asing dengan 2 tahapan, yaitu konsultasi dengan
mentor menentukan kegiatan optimalisasi kemampuan bahasa asing. Output atau hasilnya yaitu rencana kegiatan optimalisasi kemampuan bahasa asing yang terstruktur dan terjadwal. Lalu untuk keterkaitan nilai core value dan ASN berakhlak, yaitu berorientasi pada pelayanan, yaitu memastikan pelayanan nikah untuk WNA atau bahasa asing berjalan lancar. Yang kedua adalah harmonis, bekerja sama dengan mentor, rekan kerja, dan keterkaitan dengan agenda 3 yaitu meningkatkan pelayanan publik. Dan manajemen ASN-nya mendukung perencanaan SDM yang tepat sasaran dan smart ASN, strategis dan adaptif. Adapun keterkaitan kontribusi visi misi organisasi yaitu meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan. Yang kedua, kegiatan yang kedua yaitu penyusunan program perencanaan optimalisasi kemampuan bahasa asing. Itu akan terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama adalah rapat koordinasi penyusunan program, yang kedua penyusunan jadwal dan target belajar, yang ketiga adalah persetujuan pimpinan. Adapun output atau hasilnya yaitu berupa dokumen program optimalisasi kemampuan bahasa asing yang disahkan oleh pimpinan. Adapun keterkaitan dengan core value ASN yaitu yang pertama adaptif dan loyal, yaitu menyesuaikan diri dengan kebutuhan global. Yang kedua mendukung kebijakan organisasi. Adapun keterkaitan dengan manajemen ASN dan smart ASN yaitu mendukung perencanaan dan pengembangan pegawai dan melek teknologi. Selanjutnya mengenai kontribusi visi misi organisasi yaitu masih sama, meningkatkan pelayanan bidang organisasi dan ketatalaksanaan. Adapun kegiatan yang nomor 3 yaitu menyusun modul lafaz ijab, khutbah nikah dan pemeriksaan berkas dalam bahasa asing. Nah, ada 3 tahapan yaitu membentuk tim penyusun modul, review materi dengan pakar bahasa, finalisasi distribusi modul. Outputnya yaitu modul lafaz ijab, khutbah nikah, dan pemeriksaan berkas dalam bahasa asing yang siap digunakan. Nah ini ada 2 nilai core value ASN yaitu akuntabel dan kompeten, yaitu hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan dan mendukung kualitas layanan. Adapun manajemen ASN yaitu mendukung pengembangan kompetensi dan penilaian kinerja. Smart ASN yaitu responsif dan akuntabel. Adapun visi misi masih sama yaitu meningkatkan pelayanan organisasi dan ketatalaksanaan. Nah, adapun pelaksanaan modul ini peningkatan optimalisasi bahasa ini kenapa saya memilih menyusun modul karena tentunya untuk melatih kemampuan bahasa itu kan perlu waktu atau timing yang sangat panjang gitu. Nah, dengan hal itu tentunya harus ada sesuatu yang tahapan berkelanjutan ya setelah nanti misalnya evaluasi. Jadi eh, apa namanya pandangan saya sebagai yaitu kenapa harus modul karena ini bisa digunakan secara praktis sembari terjalankannya pelatihan bahasa secara kontinu nantinya, tapi kita setidaknya sudah punya modul atau pengajar yang nantinya bisa digunakan. Oh ini loh, ternyata berkas pemeriksaan nikah warga Cina itu seperti ini, atau dalam bahasa Inggris itu seperti ini. Kalau formatnya seperti ini, sehingga pegawai maupun penghulu dalam lafaz ijab kabul maupun pemeriksaan berkas setidaknya sudah punya gambaran dan pronunciation untuk pengucapannya juga sudah eh, bisa seperti itu. Terus tahapan yang keempat yaitu pelatihan intensif bahasa asing, Arab, Inggris, dan mohon maaf tambah satu lagi Cina karena KITB itu kebanyakan perusahaan dari Cina dan Korea. Untuk penghulu dan berkas nikah untuk staf, yaitu ada tahapannya yaitu yang pertama pelaksanaan pelatihan teori dan praktik, diskusi interaktif, role play, dan pemberian tugas evaluasi berkala. Outputnya peserta pelatihan memiliki peningkatan kemampuan bahasa yang terstruktur melalui tugas evaluasi. Adapun hubungan core value-nya itu kompeten dan adaptif, manajemen ASN mendukung pembinaan dan peningkatan kapasitas pegawai. Sedangkan smart ASN-nya itu kompeten dan inovatif, dan sedangkan visi misinya masih sama meningkatkan pelayanan organisasi dan ketata kelolaan. Yang
tahapan yang kegiatan yang kelima, mohon maaf, simulasi lafadz ijab khutbah dan pemeriksaan berkas dalam bahasa asing. Tahapannya praktik simulasi nyata, penilaian praktik oleh mentor, pemberian umpan balik. Outputnya selenggaranya simulasi praktik berbahasa asing dengan hasil umpan balik untuk perbaikan berkelanjutan. Adapun hubungan dengan core value ASN yaitu harmonis, kompeten, mendukung kerjasama, saling mendukung, meningkatkan keterampilan praktis. Sedangkan untuk manajemen ASN yaitu mendukung penilaian kinerja berbasis kompetensi, smart ASN, kolaboratif dan akuntabel. Adapun visi misinya yaitu mendukung misi meningkatkan kualitas layanan keluarga sakinah yang moderat, cerdas dan unggul. Yang terakhir yaitu setelah beberapa tahap tentunya adalah tahap terakhir yaitu uji kompetensi dan evaluasi hasil pelatihan yaitu berupa tes kemampuan bahasa asing, penilaian praktik lapangan, pelaporan hasil evaluasi. Outputnya yaitu laporan hasil uji kompetensi dan rekomendasi tindak lanjut peningkatan kemampuan yang berkaitan dengan core value ASN yaitu harmonis dan kompeten, dan manajemen ASN yaitu mendukung merit system dan reward. Smart ASN terukur dan profesional, sedangkan untuk keterkaitan visi misi masih sama yaitu mendukung misi peningkatan kualitas layanan keluarga sakinah yang moderat, cerdas dan unggul. Sebenarnya ada satu tabel lagi yaitu nomor 7 untuk kegiatannya yaitu tindak lanjut. Namun pada kesempatan kali ini saya belum berkonsultasi dengan hal ini Kepala Satker untuk apa saja tindak lanjut yang dilakukan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ini teman-teman, semakin gambaran semakin jelas. Saya berbicara secara umum dulu. Ya. Ini adalah nanti model untuk rancangan aktualisasi. Jadi panjenengan di sini kan tugasnya yaitu menganalisis isu-isu dan nanti merancang seperti apa. Besok waktu mau melakukan habituasi, ini adalah sebagai pintu masuknya di sini. Ya. Maka saran saya, ya, saat membuat itu harus berpikir problema apa, permasalahannya apa, bagaimana strateginya, bagaimana langkah-langkahnya, dan output yang dihasilkan itu apa. Itu harus dilihat. Nah, output itu adalah merupakan inovasi yang panjenengan lakukan, harus jelas. Nah, tapi juga harus berpikir, bisa nggak itu dilakukan selama 3 bulan ya? Mulai ini bulan Juli, 1 bulan ke depan. Kira-kira cukup nggak ya kalau ambil data sekian seperti itu dalam inovasi yang panjenengan lakukan. Itu ya secara umum seperti itu. Semuanya ini untuk 41 peserta. Artinya ini inovasi panjenengan itu luar biasa, tapi juga harus memperhitungkan waktu. Yang pertama Pak Pujiono ya, Pak Pujiono, saya memberikan masukan. Di sini itu memang tidak ada kewajiban ada guru BK ya, karena guru kelas itu juga termasuk guru BK, kecuali di MTS, MA itu memiliki guru BK sendiri. Kalau MIN nggak ada kewajiban ada guru BK. Syukur-syukur kalau ada nggak apa-apa. Jika tidak ada BK, guru BK-nya itu ya guru kelasnya itu sendiri. Seperti itu. Ya, Pak Pujiono ya. Berikutnya panjenengan itu kan intinya yang disoroti adalah pembelajaran deep learning ya. Deep learning sekarang itu namanya pembelajaran mendalam. Itu nanti coba panjenengan kelompok 4 nanti coachnya Pak Falah ya. Kalau kita lihat jenengan hasil akhirnya adalah guru-guru itu apakah sudah menerapkan pembelajaran mendalam gitu ya Pak ya? Intinya di situ enggak? Benar enggak? Halo Pak Pujiono, benar enggak? Nah, itu mau dilihat di apanya? Keberhasilannya itu di mana? Itu harus dipikirkan kembali. Indikator keberhasilan pembelajaran mendalam itu dilihat dari sudut pandang apa, itu ya. Karena rumus dari pembelajaran mendalam itu 8-3-3-4 tahu ya.
8334 dimensi lulusan, prinsip pembelajaran, pengalaman belajar, yang 4-nya adalah kerangka pembelajaran. Nah, nanti panjenengan mau berinovasinya di mana? Di dalam pembelajaran deep learning. Apakah pembelajarannya itu dilihat dari model pembelajaran yang macam-macam model pembelajaran sesuai materi? Tapi ini kalau seperti ini berarti bukan jenengan yang dilihat saja, tapi jenengan melihat dari mempraktekannya keberhasilan model satu model atau model-model di pendekatan di pembelajaran mendalam itu harus disoroti. Nanti coba panjenengan besok waktu coach tanyakan pada Pak Falah ya, Pujiono ya. Nah, kalau saya sih sebetulnya Pak Pujiono, saya malah tertarik panjenengan tidak ke pembelajarannya, tapi justru berinovasi pada bahan ajarnya. Ya, bahan ajarnya itu panjenengan bisa menggunakan berbagai inovasi. Bahan untuk bahan ajarnya kan bisa jadi nanti dilihat dari sudut apa? Materinya, asesmennya, misalkan seperti itu, Pak. Jadi untuk melakukan diri sendiri. Jadi jangan ke proses pembelajarannya, sulit nanti untuk dilihat inovasinya. Tapi kalau dilihat dari bahan tayangnya, bahan ajarnya, LKPD-nya, kemudian cara asesmennya, itu kelihatannya panjenengan sendiri mempraktekkan bisa deh, ya. Karena ada waktu-waktu kan guru Min itu guru MSI ya, mengajar semua ilmu maksudnya. Ya. Itu masukan saya sama guru Apel PAI. Di Min sudah ada guru PAI. Halo. Secara kebudayaan Islam, Bu. Jadi enggak, maksudnya di Min itu sekarang sudah ada guru PAI nggih? Ya. Kalau ya itulah Pak. kebetulan saya baru masuk di struktur. Nah, makanya apalagi jenengan belum masuk kelas kan di pembelajaran ini. Iya. Tapi kalau jenengan kalau jenengan itu bisa memodifikasi, berinovasi dalam penyusunan, sekarang bunyinya kan sudah nggak modul ajar lagi, tapi perencanaan pembelajaran mendalam. Tuh. Tapi kalau saya masukannya bukan di situnya, ya tetap ada di PPM-nya ada, cuman difokuskan di pembelajaran siswanya itu apa di video pembelajarannya, apa di bahan tayangnya, apa. Jadi di medianya saja yang dipoles. Ya, itu nanti coba dikonsultasikan dengan coachnya ya, sama Mbak Dia. Kalau saya lihat tadi dilihat dari APKL, dilihat dari USG gitu ya, Bisbonnya Mbak Dia itu memang MAN 1 luasnya seberapa sih Mbak Dia? Luas banget ya. Mbak, malah kalau jenengan bisa sebetulnya kalau lingkungan yang mau diangkat, jenengan menciptakan greenhouse. Greenhouse sebagai sumber belajar lingkungan. Aku ya orang ngerti, urung tahun yang MAN 1, bilang ke Pak Mimbar, bukatan mau pengen main di MAN 1 Pekalongan, tak nonton luasnya halaman ini sepiro. Itu nih. Seperti itu Mbak, bisa berinovasinya yaitu apa? Greenhouse-nya saja di lingkungan yang luas kan ada main, ya kan? Tadi kan main material, metode, dan satunya untuk lingkungan itu ya. Seperti itu. Nah, seperti itu. Itu ya Mbak Dia ya, sama seperti Mas Pujiono tadi lebih cenderung ke bahan ajar ya kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan Bu. Terus panjenengan nanti bahan ajarnya itu terdiri dari apa? Handout-nya atau ke bahan tayang pembelajarannya nanti Mbak Dia sama Bu Nikmah ya. Yang kedua itu siapa? Bu Rohana ya? Bu Rohana. Ya, nanti ya. Jadi boleh Mbak panjenengan mengembangkan media
pembelajaran tapi tidak ke IT-nya, tapi menciptakan greenhouse juga nggak mudah loh Mbak, karena perlu berapa bulan ini kan. Ya, Bu. Itu masukannya karena saya nanti terkaitan dengan kegiatan-kegiatan itu yang harus dilakukan ya, dan keterkaitannya itu jangan lupa semuanya ini Bapak Ibu guru. Itu keterkaitan kegiatan itu harus ada saya melakukan apa, saya melaksanakan apa. Itu dicermati kembali nanti. Mas Dimas, waduh, medeni loh Mas Dimas iki. Gara-gara pinjol, gara-gara judol, tingkat perceraian lebih tinggi. Kalau nggak salah gitu ya Mas Dimas ya. Benar Mas Dimas. J. Inovasinya apa tadi Mas? Bunyinya saya. Hah? Yang apa, Bu? Inovasinya panjenengan ini nanti outputnya apa? Outputnya itu sekedar Ibu. Besaran outputnya apa? Oke. Outputnya ya, membuat adanya konten-konten berkaitan dengan bahaya judol dan pinjol dalam rumah tangga Ibu. Oke. Oh, ya. Dan oke. Pak Dimas itu 15 berarti kelompok 2 ya. J Ibu. Nanti panjenengan ambil visi misinya itu coba itu KUA itu masuk ke Kemenak Pak. Oh, oke. Ya Mas ya. Siap. Oke. Itu visi misinya saya belum menemukan juga panjenengan output akhir. Tadi di Pak Pujiono itu saya menyarankan output akhirnya itu di medianya atau bahan ajarnya sama seperti Mbak Dia, panjenengan saya belum menemukan output Sebenarnya akhir. tadi kan ada beberapa kegiatan, Bu. Nah, Mungkin tadi toh. nanti ada juga kita memasukkan materi bahayanya judol dan pinjol di pendampingan nikah itu, Ibu. Nah, Oke. berarti jenengan nanti clue-nya, core isunya yang terbesar adalah pendampingan ya. Jadi kalau Oke. pendampingan berarti jenengan harus menyiapkan modul atau modul SOP seperti itu. Oke. Ya, modul benar. Kalau saya cenderung sekalian dengan Mas Fathur Rahman sama-sama penghulu ya, itu mending panjenengan hasil akhirnya adalah buku saku yang dibuat karena Pak Fathur Rahman itu kan tidak setiap saat orang-orang asing pengen nikah kontrak yo. Nikah siri, nikah kontrak. Kalau saya malah cenderung panjenengan itu karena berapa persen sih orang-orang asing yang menikah di tempat panjenengan Pak Fathur Rahman? Tentunya ya tidak, kalau persenannya kurang tahu pasti Bu, cuma Iya. tidak sebanyak Nah, saran dari yang saya saya. mending jenengan produk akhirnya adalah buku saku. Buku saku itu buku yang dipedomani jika. Berarti kan tidak harus setiap saat dipakai. Ya. Itu. Jadi buku saku itu buku yang menjadi panduannya panjenengan. Karena saya melihat tadi kegiatan-kegiatan jenengan ki ora cocok medeni masuk untuk melakukan simulasi. Simulasi nek tenanan yang di atasnya simulasi tadi apa? Ya nek pas ono sing dinikahke. Jadi jenengan kalau saran saya sudah bagus. Ya. Cuman tadi inovasinya malah ke buku sakunya saja. Jadi ini yang harus dipedomani bagi para penghulu saat karena melakukan pelatihan untuk berbahasa asing itu juga nggak mudah loh Pak. Ya, pelatihan itu. Kemudian Pak Arief itu penyuluhan ya, produk hasilnya itu kalau nggak salah penyuluhan terpadu ya Pak Arief ya. Ya, terkait Outputnya apa fungsi Pak Arief? wali hakim. Outputnya nanti diharapkan masyarakat sekitar kecamatan kami tidak ada pemahaman lagi bahwa wali hakim itu bisa dibeli. Nah, sekarang intinya panjenengan juga harus membuat itu. SOP, standar operasional prosedur. Jadi supaya wali hakim itu lebih jelas. Gitu ya. SOP tentang wali hakim berarti.
Iya, SOP-nya. Nah, jenengan inovasinya di apa tentang panjenengan hasil akhirnya tadi kan intinya pemahaman ya. Pemahaman Ya, tentang wali hakim kan ya. Nah, itu kan ada beberapa wali hakim yang boleh iya, nikahkan, persiakan sudah ada kan, tapi iya. belum punya SOP-nya. Nah, nanti sama Hmm. Mas Arif, Mas Dimas, dan Mas Waktu Rohman, kalau saran saya, panjenengan hasil akhirnya itu membuat buku saku aja lah, biar bisa dipedomani. Aman. Oh, iya. Baik. Nggih. Heeh. Itu terima kasih untuk paparan yang kedua. Selanjutnya, aduh, jam 11. Ya, ini nanti kita, kalau yang sekarang 10 langsung maju 10 gimana ini? Pakat nggak? Halo? Boleh Bu, Pak, boleh Bu, boleh. Bu, iya, sepakat. 10 ya, 10 ya, biar cepet ya. Sepakat Bu. Iya, ya ini saya share 10 biar 2, 3 kali itu langsung cepet. Terlihat nggak? Sudah? Sudah Ibu. Ya, 1, 2, 3. Ya, jangan saya tapi menyebutkan nama ya. 27 siapa? Abdul Razak Bu. 27 Muhammad kok Abdul Abdul Razak. Rozak. Muhammad Abdul Nomor Razak Bu. 27. Ini oh Muhammad pakai Muhammad tok ya. Oke, Ya Bu. lemong soalnya Abdul Rozak wes. Terus yang berikutnya 41. Yani Asti Putri, Bu. Yani. Selanjutnya, dan cepet tok. Biar enggak 41 paparan terakhir ya Mbak Yani. 30. Muhammad Najib, Bu. Najib. Selanjutnya 3. Siapa? Nomor 3 sinten Mas? Saya Bu Afwa Taslim Fauzia. Afwa. Nomor 15. Oh, ulangi tadi sudah. Nomor 4 sinten? Halo, nomor 4 siapa? 4 yang sakit, Bu. Oh, yang sakit. Nggak jadi. 31. Sinten, Mbak? 31. Lalu 31. Bu. Januar Nggih, Mirzaki Bu. Januar. Januar. Rangkul ini, Pak. Itu kan pendampingan. Coach. Ya, nomor 3. Kok nomor 3 tadi sudah ya? Tuh, siapa? Bahwa ulangi lagi. 21 sinten? Johan, Bu. Johan. Terus persiapan ya nanti selesai itu. Nanti isunya apa, terus kegiatannya apa biar cepat. 33. 33 siapa Pak? Mas, Mbak. 33. Halo. Ambil absennya rangan. 33. Buniar. Mana Buniar? Ada enggak Buniar? Halo Buniar. Buniar.
Tetap aja ya. Buniar nanti ya. Nomor berapa Mas Al-Wafi konsoni? 9. Siapa 9? Andi Saputra, Bu. Kelompok 1 9 Andi Andi. Saputra. Oh, Andi. Ya. Selanjutnya. Sebelas. Itu Mas Andi nomor 11, Mas Wafi. Wah, kelompok 2, Bu. 11, Mas Azam ya. Azam. Oke, Mas Azam. Terakhir ini. Yang ke-20. Siapa nomor 27? 27. Muhammad Abdul Rozak berarti sudah kita ganti. Wah, kok 27 terus. Muter meneh. Iki rezekine ning Pak Muhammad Abdul Rozak iki. Tiga lima sinten? Riana, Bu. Mbak Riana. Oke. Monggo Pak Muhammad Abdul Rozak untuk cepetan aja ya. Langsung isu kegiatannya ada berapa begitu saja. Nanti saya lihat sambil baca. Dibacakan kegiatannya jumlahnya berapa. Nanti saya yang baca di sini kan sudah pada mengumpulkan tugas. Monggo Mas Muhammad Abdul Rozak. Yang lainnya yang nggak presentasi boleh minum-minum, boleh ngemil-ngemil ya. Tapi tetap standby di Zoom ya. Apakah terlihat nggak teman-teman? Terlihat. Baik. Oke, ini saya akan menyampaikan hasil garapan saya secara cepat ya. Nama saya Muhammad Abdul Rozak. Saya sebagai penyuluh agama Islam dari Kecamatan Sumber. Jadi saya di sini mengidentifikasi 5 isu. Teman-teman bisa lihat yang pertama ada isu miras. Ini angka yang saya temukan, yang saya dapatkan dari Pak Kepala ya. Jadi saya berkonsultasi dengan Pak Kepala. Dia ada 2000 botol yang beredar di masyarakat mulai tahun 2000-2003. Kemudian ada judi online. Judi online ini eh, memang angkanya belum pasti ya teman-teman, tapi sudah banyak ya yang sudah banyak masyarakat yang merasakan dampaknya. Kemudian yang ketiga, aliran kepercayaan. Jadi di daerah saya itu ada satu desa yang ada segolongan orang yang memilih menutup diri dan meyakini sesuatu yang sulit diterima oleh sebagian besar pemeluk agama. Nah, kemudian yang keempat, tidak mahir BTQ. Nah, ini saya melakukan sampling ya. Ada 10 siswa yang saya coba tes. Ternyata 7 siswa itu tidak mampu membaca Al-Quran dengan baik. Bahkan angka yang lebih besar ditunjukkan saat screening kemampuan menulis bacaan Al-Quran. Yang kelima, produk UMKM yang belum sertifikasi halal. Nah, ini isunya cukup banyak juga. Dari 10 penjual yang kami ambil sampel, 6 diantaranya belum sertifikasi halal. Nah, dari masalah-masalah ini, mohon maaf saya eh, pada garapan saya pas garapan semalam itu nggak menunjukkan angkanya ya, tapi isu yang saya pilih itu adalah tidak mahir BTQ. Kemudian penyebabnya itu eh, diambil dari analisis Fishbone ya. Satu, SDM-nya itu kurang guru yang berkompeten dalam baca tulis Al-Quran. Jadi terutama di sekolah-sekolah itu masih salah-salahan. Ya udah kamu aja yang ngisi gitu. Tapi ya ternyata ya Pak Kepala sekolahnya pun mengakui kalau itu kurang kompeten gitu. Terus masih kurangnya motivasi untuk belajar untuk mahir BTA. Kemudian kurang pembiasan pembelajaran BTA sejak dini.
eh, materialnya, kurang tersedianya modul yang representatif untuk mahir BTA. Metodenya, pembelajaran klasikal yang membuat anak-anak jenuh belajar BTA. Lingkungannya, adanya anggapan belajar BTA hanya untuk anak-anak dan pengaruh dari luar yang menurunkan minat belajar BTA. Nah, ini eh, agenda-agenda saja yang langsung saya turunkan ya. Yang pertama, mengadakan pembuatan modul BTA. Tahapannya ya konsultasi dengan guru yang berkompeten, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menyusun materi, sekaligus membuat modul BTA yang lebih memberikan gambar-gambar yang menarik gitu. Outputnya ya ada modul BTA yang representatif. Kemudian keterkaitan dengan core value ASN, ya berorientasi pelayanan. Artinya saya berusaha untuk memberikan layanan yang berdampak langsung kepada masyarakat. Dan akuntabel menyusun modul yang representatif, kemudian kolaboratif melibatkan guru mengaji yang kompeten. Keterkaitan dengan substansi mata pelatihan agenda 3, ya saya sebagai penyuluh agama memberikan pelayanan masyarakat kepada masyarakat sebagai tanggung jawab ASN untuk meningkatkan kualitas keagamaan umat. Kemudian pembuatan modul BTA juga merupakan bentuk kewajiban ASN dalam memberikan pelayanan terbaik. Nah, kemudian dalam menyusun dan mengimplementasikan modul BTA, ASN juga harus menjunjung tinggi integritas, objektivitas. Nah, kemudian pada pembuatan modul juga itu menekankan pada kompetensi dan kinerja kualifikasi ASN. Nah, untuk kontribusi ya saya sama seperti teman-teman yang ada di kelompok 3 ya, yaitu diisi saat coaching ya saya masih kosong Ibu, belum saya isi. Kemudian lanjut lagi, yang kedua agendanya adalah pelatihan guru mengaji yang kompeten. Eh, Langkahnya bagaimana? Ya mengadakan pelatihan yang intensif dan kontinu untuk membaca Al-Quran dengan baik. Tugasnya menjadi role model dalam BTA memberikan edukasi. Kemudian setelah selesai pelatihan akan mendapatkan sertifikat. Produk yang dihasilkan ya semoga ada guru BTA yang lebih berkompeten. Kemudian nilai-nilai yang core value yang saya yang termasuk dalam agenda saya ini adalah kolaboratif, melibatkan guru mengaji yang kompeten. Kemudian nilai kompeten juga masuk itu meningkatkan kapasitas masyarakat. Nah, kemudian untuk untuk poin yang ketiga ya adanya pelatihan ini mewujudkan peran aktif ASN sebagai pelayanan dan pembina umat. Kemudian mengimplementasikan hak dan kewajiban ASN, mendukung kode etik ASN dan mendukung sistem merit. Kemudian yang ketiga mengadakan lomba mahir BTA. Lomba mahir BTA ini ya satu merencanakan rencana kegiatan, kedua membentuk tim juri, dan yang ketiga melakukan kegiatan ini secara kontinu. Untuk apa? Untuk meningkatkan motivasi belajar anak-anak. Kemudian nilai-nilai yang bisa saya masukkan, core value yang bisa saya masukkan adalah satu kolaboratif, yang kedua kompeten. Nah, dari lomba ini itu mewujudkan peran ASN dalam pembinaan literasi masyarakat, Al-Quran masyarakat. Kemudian yang menjalankan kewajiban dan pelayanan saya sebagai pelayan publik gitu. Dan lain-lain ya. Kemudian yang keempat, gerakan tidak malu belajar BTA bagi orang dewasa dan lanjut usia. Langkahnya gimana? Memfasilitasi orang dewasa dan usia lanjut untuk bisa belajar BTA, memberikan pembelajaran BTA yang lebih fleksibel dari segi waktu dan metode, bisa online ataupun offline. Kemudian harapan dari agenda ini apa outputnya? Terfasilitasinya masyarakat yang sudah dewasa dan lanjut usia untuk belajar BTA. Nilai-nilai core value yang termasuk dalam agenda ini adalah meningkatkan adaptif ya, meningkatkan semangat belajar BTQ dengan pembelajaran yang fleksibel. Yang kedua, harmonis, memberikan ruang untuk masyarakat yang sudah menginjak umur dewasa dan usia lanjut. Yang ketiga, berorientasi pelayanan itu untuk menyediakan solusi bagi masyarakat yang sudah menginjak umur dewasa dan usia lanjut agar tetap bisa belajar BTA.
Ya, nilai-nilai ini, yang poin yang ketiga, agenda ini ya sebagai bentuk pelayanan saya sebagai ASN, kemudian eh, menjaga empati kepada masyarakat dan mencerminkan kompetensi inovasi dan keperbiakan sosial ASN. Saya kira itu Bu yang bisa saya sampaikan Bu. Mohon maaf untuk poin 4 dan 5 belum saya tulis karena saya kira memang ditulis saat coaching gitu Bu. Nggak apa-apa. Nanti majukan semuanya. Ya, Oke, itu. lanjut Mbak Yani. Baik, Ibu, mohon izin share screen. Langsung sebutkan aja berapa kegiatan dari isu itu dilakukan core-nya. Jangan lupa ya clue-nya, hasil akhirnya produk-produknya itu apa. Nih, monggo Mbak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah sudah terlihat, Bu? Waalaikumsalam, sudah. Oke, perkenalkan Mantul. saya Yani Asti Putri Prabandari, jabatan guru ahli pertama guru bahasa Jawa di unit kerja MTS Negeri 7 Bantul. Identifikasi isunya adalah rendahnya minat belajar bahasa Jawa pada peserta didik di MTS Negeri 7 Bantul yang didasari dari survei tim kesiswaan sebanyak 9,6% siswa dari 100% yang memiliki minat belajar. Isu yang diangkat adalah kurang optimalnya metode pembelajaran yang dilakukan guru di kelas. Penyebabnya yaitu guru belum menerapkan model pembelajaran yang sesuai, guru belum menggunakan media pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Mata pelajaran bahasa Jawa dianggap kuno dan sulit, kurang minatnya belajar pada peserta didik di MTS 7 Bantul, dan belum terintegrasinya pembelajaran bahasa Jawa dengan teknologi pembelajaran digital. Gagasan pemecahan isu adalah yang saya usulkan integrasi model pembelajaran project based learning dengan aplikasi Quizzes dalam peningkatan minat belajar mata pelajaran bahasa Jawa pada peserta didik di MTS Negeri 7 Bantul tahun 2025-2026. Kegiatannya ada baru satu, Bu, yaitu penerapan model project based learning dengan membuat konten digital berbahasa Jawa di media sosial, misalnya Instagram atau TikTok. Tahapan kegiatannya, yang pertama ada perencanaan yang terdiri dari konsultasi dengan mentor, menyusun modul ajar, dan sosialisasi program kepada peserta didik. Yang kedua, pelaksanaan dengan memberikan materi dan membentuk kelompok dan membimbing peserta didik membuat konsep konten, mendampingi proses pembuatan konten digital, evaluasi dan pelaporan yang terdiri dari penilaian hasil karya, mengunggah karya terbaik ke media sosial sekolah, dan menyusun laporan hasil kegiatan. Dari ketiga tahapan kegiatan tersebut, output yang dihasilkan adalah dari kegiatan perencanaan, laporan kesepakatan dengan mentor, rencana pembelajaran berupa modul ajar dan instrumen penilaian, laporan kegiatan sosialisasi kepada peserta didik, output kegiatan pelaksanaan terdiri dari laporan observasi pembelajaran, laporan observasi bimbingan, dan laporan observasi pendampingan. Kemudian di output evaluasi dan pelaporan terdiri dari laporan hasil belajar, data link karya peserta didik, dan laporan hasil kegiatan. Kemudian keterkaitan nilai core value ASN berakhlak. Dalam perencanaan ini terdapat core value kolaboratif, yaitu saya bekerja sama dengan mentor untuk mendapatkan masukan dan dukungan, kompeten menyusun perangkat pembelajaran sesuai kaidah untuk menghasilkan kinerja terbaik. Kedua, pada pelaksanaan terdapat adaptif, yaitu menggunakan teknologi media sosial yang relevan dengan kehidupan peserta didik untuk mengatasi tantangan zaman. Harmonis, membangun suasana kelompok yang kondusif dan saling membantu antar peserta didik. Berorientasi pelayanan, memberikan bimbingan dan pendampingan yang proaktif sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang ketiga, pada evaluasi dan pelaporan terdapat akuntabel, yaitu melaksanakan penilaian secara transparan dan melaporkan hasil kegiatan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Yang kedua, loyal, menjaga nama baik sekolah dengan mengunggah konten positif dan berkontribusi pada pelestarian budaya bangsa. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan pada agenda 3, yaitu keterkaitan dengan manajemen ASN, kedudukan dan peran hak
dan kewajiban kode etik dan sistem merit, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kedudukan dan peran ASN sebagai pelayan publik dengan melayani peserta didik di Satuan Kerja MTS Negeri 7 Bantul sesuai dengan kebutuhan peserta didik secara Oke, profesional Mbak, dan cukup. berkualitas. Yuk, lanjut, Mas Najib. Jadi nggak usah dibaca semuanya, kegiatannya ada Mas. berapa, itu nanti ya keterkaitannya langsung aja hak kewajiban gitu aja ya. Iya, Bu. Nggak usah Ya. dibaca semua. Oke, makasih Mbak Yani. Iya, Bu. Yuk, Mas Najib. Iya, terima kasih waktunya, Bu. Kalau bisa saya cepatkan nih. Kedap. Izin Lebih share, cepat, lebih baik. ya, izin share screen nih, Bu. Ya, Pak Anas sih lo guyang-guyu. Aku seneng jadi ngangeni lo senyumnya Pak Anas. Langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Najib untuk jabatan penghulu Kementerian Agama di KUA Kapanewon Pundong. Untuk identifikasi isu malah saya lompatnya karena sesuai tabel yang di-share langsung pakai isu dari analisis isu USG ya, Bu. Di sini ada yang pertama pernikahan dini, kedua kepercayaan kejawen, termasuk tadi sudah disinggung sama Mas Dimas Aziz berkaitan dengan mengapa kok di bulan Suro tidak ada pernikahan, penyebaran hoak karena di sana kadang ada masih terkadang ada pasangan pengantin yang menganggap bahwa penghulu menerima uang biaya nikah secara langsung. Yang lain berkaitan dengan yang dua sisanya yang tidak tertulis berkaitan dengan kerukunan antar umat beragama, karena memang kebetulan KUA Pundong berada di Dusun Piring yang kemarin dinobatkan sebagai kampung moderasi beragama. Terus isu yang diangkat pernikahan dini. Kenapa saya mengangkat ini? Karena saya memiliki argumen kuat bahwa selama 1 bulan saya bekerja di sana, yakni bulan Juni, sudah ada 2 kasus pernikahan dini, Bu. Dan itu datanya Sudah valid. 2 atau baru 2 itu? Gimana? Sudah 2 atau baru 2? Untuk bulan Juni saja sudah 2. Belum tahu untuk kedepannya. Maksudnya setelah Juni kan malah Juli ini bulan Suro atau ya bulan Suro, dan seperti biasanya bulan Suro kosong tidak ada pernikahan, jadi tidak ada data lain yang masuk. Tapi menurut saya untuk angka pernikahan dini ini sangat mengkhawatirkan begitu, Bu. Untuk kasus-kasusnya penyebab isu, 1, keterbatasan pendidikan dan ekonomi. Pendidikan saya masukkan di sini pemahaman agamanya ya, Bu ya. Jadi dari pemahaman agama yang minim, sebatas untuk membatasi pergaulan juga minim dari pribadinya masing-masing. Kedua, rendahnya kesadaran akan bahaya nikah bawah umur. Kedua, kendaraan darurat seperti kehamilan di luar nikah. Dan memang kasusnya 2 kemarin ini. Jadi semacam nikah muda harus sidang dulu ke PA itu semacam ya jadi solusi. Jadi sumber masalahnya bagaimana menurut saya nanti merujuk bagaimana mencegahnya itu tadi. Gagasan pemecahan isu. Di sini saya cuma tampilkan 3 yang berkaitan dengan nanti kegiatan yang akan saya lakukan. 1, penyuluhan ke sekolah setingkat SMP dan SMA. Jadi kita langsung menyusul sasarannya ke SMP dan SMA. Pembuatan pamflet bahaya nikah di bawah umur, dan pembuatan forum diskusi dengan orang tua dan tokoh masyarakat. Soalnya fenomenanya di sana itu, misalkan saya sebagai penghulu kok masih muda, di sana misalkan tidak merangkul tokoh masyarakat, semacam diremehkan kayak gitu loh, Bu, nasihat-nasihatnya. Makanya tetap harus saya merangkul orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat. Yuk lanjut bawahnya, Mas. Ya. Untuk kegiatan ada 5. 1, untuk perencanaannya melakukan perencanaan kegiatan penyuluhan. Yang kedua, bimbingan usia remaja, usia sekolah, beras, kegiatan yang pertama. Untuk pelaksanaan yang kedua, sosialisasi batas usia nikah. Terus yang keempat, bersama dengan tokoh masyarakat penyuluh untuk mensosialisasikan bahaya nikah di bawah umur. Yang kelima, mengevaluasi kegiatan.
Untuk tahapan kegiatan bagian perencanaan penyusunan Ya, modul. cukup. Ya. Saya nggak apa-apa, tapi visi misinya nanti dilengkapi. Siap. Oke, lanjut Terima kasih. Mbak Afwa. Mbak Afwa, maaf ya saya potong-potong aja ya. Nggak apa-apa ya Mas Najib ya, nanti masukannya aja langsung. Mbak Afwa. Tidak apa-apa karena memang materinya juga umum. Bu, baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afwa Tasmin Fauzia, jabatan guru ahli pertama dari MTS Negeri 4 Karanganyar. Kemarin saat di agenda 1, saya mengambil 5 isu dan kemudian saat diidentifikasi menggunakan analisis USG 3 ini, kemudian saya mengambil core isu yaitu bullying dan body shaming di kalangan siswa MTS Negeri 4 Karanganyar yang berdampak pada rasa percaya diri, kesehatan mental, dan suasana belajar terjadi secara terselubung maupun terbuka di lingkungan sekolah tahun 2025. Kemudian saya lanjut untuk kegiatannya ada 5. Yang pertama adalah kegiatan mensosialisasikan anti-bullying dan body shaming. Kemudian di tahapannya ada 3. Yang pertama konsultasi dengan mentor, membuat video atau media edukatif, dan penyuluhan oleh guru. Yang nanti hasilnya adalah tersedianya media edukasi, kemudian meningkatnya pemahaman siswa, guru tentang jenis, dampak, dan pencegahan bullying dan body shaming, kemudian terwujudnya kesepahaman dan kontrol sosial anti-bullying di sekolah. Untuk kegiatan yang kedua adalah membuat pojok curhat dan kotak suara siswa. Untuk tahapannya yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, kemudian menyediakan wadah untuk menyampaikan keluhan guru, dan kemudian yang ketiga adalah guru menindaklanjuti secara bijak. Untuk outputnya atau hasilnya, yang pertama adalah tersedianya ruang aman bagi siswa untuk menyampaikan keluh kesah atau laporan bullying secara anonim. Kemudian meningkatnya partisipasi siswa dalam menyampaikan permasalahan secara terbuka dan terarah, dan yang terakhir adalah sistem tindak lanjut terhadap laporan siswa. Kemudian untuk kegiatan yang ketiga adalah mengadakan peer counseling atau teman sebaya peduli. Untuk tahapannya yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, kemudian memberikan pelatihan bagi siswa yang terpilih, dan kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan pendampingan teman sebaya. Untuk outputnya, yang pertama adalah terbentuknya tim mentor sebaya atau duta peduli yang siap mendampingi teman-teman yang mengalami masalah. Kemudian dari situ, siswa menjadi lebih nyaman dan terfasilitasi dalam berbagi masalah dengan pendekatan non-formal, kemudian meningkatnya solidaritas dan empati antar siswa. Untuk kegiatan keempat yaitu mengadakan deklarasi dan kampanye anti-bullying oleh siswa maupun OSIS di sini. Untuk tahapannya yang pertama adalah konsultasi dengan mentor, kemudian membuat tema kampanye, selanjutnya yaitu siswa membuat slogan atau poster yang kemudian mengunggahnya di media sosial. Untuk outputnya yang pertama adalah terlaksananya deklarasi sekolah bebas bullying dengan dukungan semua warga sekolah. Nah, kemudian terselenggaranya kampanye kreatif melalui media visual dan sosial media. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran kolektif dan partisipasi aktif siswa sebagai agen perubahan. Kemudian untuk kegiatan yang terakhir adalah menguatkan aturan disiplin dan sanksi edukatif. Untuk kegiatannya yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, kemudian revisi tata tertib sekolah, dan yang terakhir adalah penegakan secara adil. Untuk outputnya, yang pertama adalah penguatan tata tertib sekolah dengan pendekatan yang lebih edukatif dan korektif, lalu penerapan sanksi yang mendidik dan konsisten terhadap pelanggaran termasuk kasus bullying, dan yang terakhir yaitu terbangunnya budaya disiplin dan rasa aman di lingkungan sekolah. Itu tadi merupakan 5 kegiatan dari core isu yang saya pilih. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nomor siapa tadi? Pak Zanuar ya? Monggo Pak Zanuar langsung aja. Meh podoi Pak Zanuar karo Pak Anas sih podo bunderi. Peter, Bu. Heeh. Ya, monggo. Sudah lihat, Bu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Suara saya terdengar betul Bu Ge? Terdengar. Baik, Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan saya Muhammad. Waalaikumsalam. Ya. Baik, saya Muhammad Zainur Mirzaki, jabatan penghulu ahli pertama dari KUA Kecamatan Sarang 1. Pada kali ini saya akan melakukan identifikasi isu. Yang pertama saya ambil 3 isu, ada administrasi pernikahan yang bagi calon pengantin. Yang kedua kurangnya nikah yang dikaitkan dengan status nikah siri. Jadi isu tadi ambil isu yaitu administrasi pernikahan yang rumit bagi para catin. Penyebabnya apa? Penyebabnya di sini adalah kurangnya pengetahuan dari para catin terkait tata cara pendaftaran nikah. Mas, lanjut ke langkah kegiatannya aja, Mas. Oke, baik. Untuk Ada kegiatan yang berapa pertama kegiatan? kita ada 4. Kegiatan yang pertama, kita ada observasi dan wawancara terhadap catin. Pada kegiatan ini kita melakukan observasi ataupun wawancara pada catin menggunakan metode pengisian kuesioner dan tanya jawab. Kemudian kegiatan yang kedua yaitu ada rancangan sosialisasi. Setelah adanya observasi dan wawancara tadi, kita kemudian membuat rancangan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, rancangan itu berupa apa? Rancangan itu berupa nanti materi sosialisasi ataupun bimbingan serta materi dari sosialisasi menggunakan media visual seperti sosial media, poster, ataupun yang lainnya. Setelah kita membuat rancangan, kemudian kita melakukan sosialisasi tersebut. Sosialisasi yang pertama, yaitu kita menggunakan sosialisasi secara tatap muka dengan beberapa catin, dan sosialisasi yang kedua kita menggunakan media sosial ataupun poster yang buat tadi. Setelah melakukan sosialisasi, maka kita lanjut ke tahap evaluasi kegiatan. Nah, di tahapan ini kita mengukur hasil dari sosialisasi yang sudah kita lakukan menggunakan media ataupun tatap muka. Setelah kita mengetahui mengevaluasi, kita membalik dari hasil evaluasi tadi kepada para catat karena hasil-hasilnya sudah kita ketahui. Dari evaluasi tadi kita juga membaca apakah setelah adanya sosialisasi tadi dari catat memberikan dampak yang positif. Artinya sudah mulai mengetahui tata cara pendaftaran nikah dengan baik atau benar ataupun belum. Dari kegiatan ini tadi kita bisa mengambil beberapa core value ASN, yaitu ada harmonis. Oke, sip. Ya. Yang saya butuhkan kegiatannya. Lanjut. Ya. Terima kasih, Bu. Selanjutnya saya potong-potong pokoknya. Setelah Mas Januar, Mas Johan, monggo Mas Johan. Singkat-singkat aja Mas, isunya Baik. opo, gagasannya opo, kegiatannya opo. Baik Bu, izin share screen. Nggih. Apa sudah terlihatan? Ya, perkenalkan. Sudah. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Yulian Triwastono, jabatan sebagai Pranata Komputer Ahli Pertama di Kantor Kementerian Kabupaten Sleman. Langsung saja, core isu yang saya ambil adalah terkait pendistribusian slip gaji yang belum optimal. Gagasan ini, pemecahan isunya adalah saya membuatkan sebuah aplikasi kirim slip gaji digital bisa secara massal melalui email. Untuk kegiatannya yang pertama, melakukan perancangan pembuatan aplikasi kirim slip gaji digital melalui email. Dan itu ada 5 kegiatan. Yang kedua, membuat aplikasi kirim slip gaji digital melalui email. Kemudian yang ketiga, melakukan sosialisasi penggunaan aplikasi kirim massal email slip gaji ke pegawai unit keuangan. Keempat, implementasi aplikasi kirim massal email slip gaji pegawai. Kemudian 5, monitoring dan evaluasi berkala. Untuk tahapannya, yang pertama, konsultasi dengan mentor dan pimpinan, identifikasi kebutuhan sistem dan alur kerja, menyusun perencanaan pembuatan aplikasi. Kemudian yang kedua, membuat database untuk kebutuhan proses bisnis aplikasi, membuat proyek atau codingan aplikasi kirim slip gaji melalui email. Kemudian yang ketiga, koordinasi dengan pimpinan terkait jadwal sosialisasi. Yang kedua, menentukan materi dan media sosialisasi. Kemudian sosialisasi pelaksanaan sosialisasi. Kemudian yang keempat, uji coba sistem secara internal, evaluasi hasil uji coba pelaksanaan secara penuh. Yang selanjutnya membuat laporan pelaksanaan tiap bulan, review dan tindak lanjut jika ada kendala. Oke, cukup Mas Baik. Johan, karena saya Baik. sudah baca-baca semuanya sudah saya baca yang sudah dikirim di BLC, tapi ada yang nggak sesuai dengan yang dipaparkan, nggak apa-apa. Baik, Lanjut terima Mas kasih, Bu. Johan. Mbak Niar, monggo Mbak Niar. Baik, Bu. Oke.
Alhamdulillah sehat, Bu. Mana Mbak Niar? Ya, Ibu. Oke. Bisa terdengar suara saya, Bu, Ya, ya? agak Izin. maju sedikit suaranya. Mohon maaf, Bu, izin merepresentasikan. Jadi, Ya. saya cepat saja. Jadi, saya sudah mengatur sama beberapa pihak di sekolah. Saya ingin menyampaikan isu yaitu peningkatan pembelajaran seni tari pada siswa inklusi tunanetra pada MAN 2 Sleman melalui metode storytelling. Hal-hal yang saya akan lakukan adalah tahapnya memberikan apresiasi siswa terlebih dahulu pada siswa tunanetra. Kemudian langkah kedua adalah memberikan informasi bermakna terhadap ragam-ragam gerak dasar pada tari. Kemudian yang ketiga adalah memberikan peningkatan semangat pada siswa inklusi tunanetra yaitu eksplorasi gerak alam. Kemudian yang keempat adalah memberikan praktek tari kreasi dengan metode storytelling. Kemudian yang terakhir adalah mengajak siswa tunanetra yaitu menggunakan musik iringan dan storytelling secara selengkapnya. Yang pada nanti pada hasilnya siswa akan saya ajak untuk pementasan pada B5 kemudian di YouTube, Bu. Ngoten. Oke, cukup. Sip, gitu aja ya semuanya. Nanti saya sudah baca di itu. 8. Monggo, Mas Andi. Cukup itu ya isunya apa? Seperti Mbak Niar kan intinya bagaimana model yang digunakan dalam pembelajaran siswa inklusi tunanetra ya Mbak. Baik, Bu. Monggo. Mohon maaf, sudah terlihat nggak, Bu? Proses terlihat. Ya, Lagi ireng-ireng sudah ah. ya, Bu? Sudah. Lagi Ya, tektok mohon maaf, proses Bu. Ya, terlihat. oke. Terima Nggak kasih. apa-apa yuk. Mungkin cepat saja ya, Bu. Ya Jadi seperti nanti tadi juga ya. saya nanti Gagasannya apa kebetulan coba? Ya. siap, Bu. Kebetulan juga nanti mentornya Ibu Katam, jadi bisa Oke, diterus di yang kemudian mentor saya hari ya, nanti Bu. Oke. langsung nanti 11:30 Siap. ini ya, kurang 4 menit. Oke, siap, Bu. Ini perkenalkan saya Andi Saputra sebagai guru bahasa Indonesia di MTS Negeri 3 Pemalang. Untuk isu yang saya angkat sekarang yaitu tentang masih tingginya penggunaan handphone di kalangan siswa MTS Negeri 3 Pemalang, kemudian gagasan pemecahan isu setelah dianalisis APKL USG yaitu penurunan tingkat penggunaan handphone di kalangan siswa MTS Negeri 3 Pemalang. Kemudian kegiatannya di sini baru ada 3, Bu, Ada mohon maaf. berapa Mungkin langkah? saya Oke, 3 baru ya. ya, Membuat yang pertama regulasi. yaitu membuat regulasi zona bebas handphone di lingkungan sekolah. Terus Kemudian bawahnya. ya, Bu, kegiatan kedua mengadakan penyuluhan tentang bahaya kecanduan handphone. Terus Terus kegiatan yang ketiga yaitu tim membentuk tim pengawasan. pengawas penggunaan handphone dari Oke, siswa sendiri. cukup. Terima kasih, Ya, nanti kita Bu lanjut ya, Guru. 11:30 Mas Andi. Yang Siap, Bu. ke-9, Mas Azam. Monggo Mas Azam. Nggih, Iki Bu. para dosen aja marake kak liyane kuatir meneh iki. Anggere sing maju Izin dosen untuk share deg-degan. screen. Nggih. Mas Wafi nanti sambil cari informasi kondisinya Mas Ahmad tadi ya. Belum dibuka. Mikrofonnya belum dibuka. Mohon maaf Ibu, ini loading laptopnya. Sudah ada kabar Bu sepintas ini, cuman belum tahu detailnya. Tapi nggak parah ya Mas? Nggak parah kalau misalkan standar parahnya itu potong, tapi ya agak nyeklek gitu Bu. Iya wis. Semoga nggak ada operasi-operasi barang. Yuk Mas Azam, yuk proses untuk terlihat ini. Sambil baca nggak apa-apa Mas. Oke, mohon izin Ibu Katamoti.
dan teman-teman semuanya, saya ingin mempresentasikan terkait penetapan core issue dan gagasan kreatif. Mas Azhar nanti dengan saya juga ya. Saya kalau tidak salah dengan Bu Siti Rohana kelompok 2. Oh, Bu Rohana, ya. Yes, yuk lanjut. Saya Azam Robani sebagai dosen asisten ahli di FEBI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dari kelima isu di sini saya tetapkan isu mengenai pengelolaan media sosial dan website fakultas yang belum maksimal. Dan untuk matriks kegiatannya ada 5 kegiatan. Yang pertama itu identifikasi kondisi existing dari akun sosial media beserta admin dan jenis kontennya. Untuk tahapan kegiatannya, pertama berkonsultasi dengan mentor terkait strategi kehumasan digital, kemudian melakukan audit. Oke, langsung kegiatan kedua, Mas. Kegiatan kedua, menyusun kalender konten bulanan dan SOP untuk unggahan dan untuk lanjut. Kegiatan ketiga itu pelaksanaan dan evaluasi rutin akun sosial media. Dan untuk kegiatan selanjutnya, audit dan inventarisasi konten website fakultas. Dan untuk kegiatan kelima, perancangan struktur website yang informatif dan user friendly. Untuk output hasilnya langsung ya Ibu ya. Ya. Hasil besarannya aja. Besarannya apa? Oke. Hasil besaran dari masing-masing kegiatan. Nggak usah hasil akhir output. Untuk akhirnya. hasil outputnya sendiri karena kegiatan ini bertujuan untuk melakukan branding fakultas yang lebih baik agar kegiatan serta kemudian prosedur, informasi, berita dan sebagainya yang dimiliki oleh fakultas itu dapat minimal mempunyai standar yang layak untuk dipublikasi seperti Ibu. Yang kegiatan terakhir, Mas. Yang kelima apa? Coba saya lihat. Rancangan itu, apa tadi? Rancangan. Terakhir. Nomor terakhir kelihatannya masih perancangan ya. Setelah audit. Nomor terakhir perancangan struktur website yang informatif dan user friendly. Karena masih perancangan nanti bisa ditambahkan lagi ya hasil akhirnya itu. Oke, lanjut Mas Azhar. Terima kasih. Terakhir Mbak Riana, monggo. Terima kasih. Nanti yang kelompok 1 tetap tinggal ya. Oke, monggo Mbak Riana. Sampun terlihat nggih, Bu? Proses terlihat. Sambil sudah terlihat sekarang. Nggih. Singkat mawon, izin memperkenalkan diri, nama saya Riana, jabatan sebagai guru ahli pertama di MAN 1 Karanganyar. Terkait dengan isu yang saya ambil, itu core isunya adalah kurangnya minat belajar siswa pada mata pelajaran pendidikan Pancasila. Kemudian gagasan pemecah isunya pengembangan media pembelajaran melalui microsite SID untuk meningkatkan minat belajar siswa kelas 10 pada mata pelajaran pendidikan Pancasila di MAN 1 Karanganyar. Untuk kegiatannya ada 5 Ibu. Yang pertama melakukan perencanaan pemecah isu melalui media microsite. Tahapannya identifikasi penyebab rendahnya minat siswa, kemudian konsultasi dengan mentor dan rekan sejawat, selanjutnya menentukan pendekatan berbasis teknologi microsite SID sebagai solusi. Kemudian untuk kegiatan yang kedua,
merancang konten dan tampilan mikroset pembelajaran. Tahapannya menentukan materi inti PPKN yang akan disajikan. Kemudian yang kedua menyesuaikan tampilan yang interaktif. Yang ketiga menggunakan bahasa visual yang menarik. Kemudian yang keempat review bersama tim dan juga mentor. Untuk kegiatan yang ketiga, membuat tutorial penggunaan mikroset bagi siswa. Tahapannya yang pertama merekam video atau tutorial penggunaan, yang kedua menyusun petunjuk teknis sederhana, yang ketiga mempublikasikan di platform madrasah. Kemudian untuk kegiatan yang keempat, sosialisasi dan uji coba penggunaan mikroset di kelas. Tahapannya yang pertama melakukan presentasi di depan siswa penggunaan. Kemudian kegiatan kelima dan pengembangan berkelanjutan. Tahapannya begitu Ibu, untuk outputnya nanti berupa mikroset media pembelajaran mikroset SID gitu Ibu. Dari penyelesaian core issue. Maka yang dilakukan kegiatannya adalah kegiatan untuk menyelesaikan core issue itu. Nah, jangan tiba-tiba, nuwun sewu, tadi saya melihat Mbak Yani tiba-tiba kegiatannya adalah penerapan. Paling tidak kegiatan itu kan mau dimulai dari perencanaan apa yang akan kita lakukan, kan seperti itu. Ya, ini masukan semuanya termasuk Pak Muhammad Abdul Rozak tadi karena tidak mahirnya tentang BTG ya, berarti panjenengan untuk membuat solusi, jadi solusi bagaimana supaya mahir kan itu, maka jenengan inovasinya adalah membuat media pembelajaran yang digunakan bagaimana bisa mahir dalam pembacaan BTG. Salah satunya, nah itu sebetulnya Pak, langkah-langkah kegiatan itu bisa diambil hanya satu saja, misalkan gerakan BTG, dan nanti mulai dari perencanaan, melaksanakan, kemudian bagaimana menyiapkan modul-modulnya untuk DTA itu seperti apa. Jenengan tadi sebetulnya dari kegiatan-kegiatan itu bisa dipecah. Artinya dipecah begini, satu kegiatan bisa jadi beberapa tahapan. Jadi untuk intinya dari kegiatan itu supaya teman-teman yang mengajarkan tentang BTG itu mampu biar mahir kan seperti itu. Yang tadi katanya ada beberapa informasi dari Kepala Kemenak yang mengajarkan BTG itu tidak mahir. Kemudian Mbak Yani tadi sudah, Pak Najib tentang pernikahan dini. Panjenengan untuk bersosialisasi membuat pamflet kalau nggak salah. Nah itu langkah-langkahnya juga harus mulai dari merencanakan dulu sampai terakhir. Bagaimana panjenengan mengevaluasi tadi. Berikutnya Mbak Ahwa itu kalau nggak salah juga tentang anti bullying ya. Jadi produk akhirnya yaitu bagaimana membuat media untuk mensosialisasikan anti bullying. Mas Januar untuk penyuluh yaitu edukasi chatting. Itu juga harus ada langkah-langkah perencanaan sampai bagaimana nanti mengedukasi itu terakhir apakah keberhasilan dengan evaluasi edukasinya menggunakan alat apa tadi belum jelas. Yang nomor 6 Mas Johan, ini luar biasa Mas Johan aplikasinya untuk membuat aplikasi kirim slip gaji ya, supaya nggak diketahui nggonku dikirim ning nggon nganu ya Mas, WA grup BDK Mas. Jadi Iya, Bu. utangku piro konangan. Tapi tidak beserta Ya. saldonya loh Bu ini. Loh, enggak, yang namanya slip gaji itu kan berarti seluruhnya dikirim tidak lewat seluruhnya tapi bisa per person kan?
Ya betul, lebih Aplikasi ya, datanya lebih lebih privasi. ke itu privasi karena nggonku konangan nih Mas, aku jek diutang pira konangan, potongannya opo konangan nih Mas. Itu luar biasa ya, tapi langkah-langkahnya lebih spesifik ya Mas. Nanti aplikasinya setiap kegiatan penyusunan aplikasi harus di screenshot di foto ya. Mbak Niar, guru nanti panjenengan, luar biasa loh Mbak Niar, nggak mudah loh Mbak Niar ini untuk membuat inovasi model pembelajaran untuk anak-anak tunanetra. Saya pernah berkunjung di situ Mbak. Untuk MAN 2 Sleman memang terkenal dengan bahkan itu kerjasama dengan guru-guru SLB kalau nggak salah dulu. Jadi orang anak-anak tunanetra itu guru seni tarinya. Kalau dulu saya ke situ masih seni suara, Mbak. Kalau seni suara kan masih bisa didengarkan. Tapi gerakan untuk tunanetra, untuk seni tari ini yang luar biasa, Mbak. Nanti inovasinya, progresnya, pertahapan didokumenkan ya, Mbak. Jadi anak divideokan karena tidak mudah anak mendengar musik dengan gerakan panjenengan kan piye carane ngajari gerakan kan ora weruh kan gitu. Tangannya sebelah kanan ngapain, campuran menda itu kan nggak mudeng karena nggak bisa melihat contoh ya. Nah di video melihat video Raisa panjenengan melakukan praktek nggak bisa itu kan merupakan harus ada sentuhan-sentuhan ya Mbak. Itu nah ini Mas Andi nanti bimbingan dengan saya ya Mas karena ini terkait penggunaan HP ya, budaya penggunaan HP. Mas Azam kalau nggak salah produk akhirnya nanti Mas Azam itu kontrol konten di medsos ya Mas Azam ya. Bagaimana bisa kontrol medsos yang ada di websitenya panjenengan ya. Medsos Nah dan itu website, Ibu. iya medsos dan website itu harus ada controlling ya Mas ya. Nah, panjenengan masih berhenti di perancangan. Ya, setelah perancangan bagaimana pola pelaksanaannya, controllingnya itu juga harus dijelaskan ya, Mas. Terakhir Mbak Riana, ini sama tentang media pembelajaran panjenengan dengan media microsite ya, Mbak. Ya, kita juga Mbak Iya, Ibu. Riana harus jenengan kan sudah ngajar belum ini? Sampun, Ibu. Oh, sudah mengajar dulu honornya situ. Beda sekolahan, Ibu. Oh, ya. Artinya kan nggak mudah, Mbak, dalam waktu 1 bulan perubahan minat belajar dengan media ini. Nah, kalau bisa, nanti jenengan membuat panduan, Mbak. Panduan cara membuat microsite sampai dengan penggunaannya, Mbak. Oh, Ya. siap, Ibu. Ya, supaya tidak hanya panjenengan, tapi bisa berbagi dengan guru-guru lain. Seperti itu. Itu terima kasih semuanya. Yang lainnya off the record-nya nanti saya lihat di hasilnya Pak Walianto. Maaf ya, nggak bisa presentasi. Pak Sofwan, Pak Ma'ruf, dan yang 20 lainnya nggak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi panjenengan luar biasa sekali. Dalam waktu 1 hari, tidak ada setengah hari, panjenengan sudah bisa. Tapi izinkan saya menyampaikan apa yang harus dilakukan untuk berikutnya, yaitu di habituasi selanjutnya. Terlihat ya. Nah, panjenengan nanti setelah ini melakukan habituasi ya. Terlihat nggak Mas Azam ini? Sudah, Ibu. Oke, ini nggak usah, respon nggak usah. Nah ini, panjenengan wajib learning journal biasa ya, teman-teman. Semuanya. Yang kedua, tugasnya membuat konten video tentang siapa panjenengan. Artinya, aku dan instansiku di konten video itu durasinya 3 menit. Apa yang diunggah, minimal yang diunggah itu rencana aktualisasi panjenengan. Boleh nanti saat video aktualisasi rencana panjenengan itu tidak hanya cerita, tapi ditampilkan dulu desain-desainnya, langkah-langkahnya tadi apa yang harus dilakukan, hasilnya seperti apa, itu nggih diunggah di situ. Siap? Itu
Itu nggih. Ada yang ditanyakan? Tugas yang kedua, dan ini nanti tidak bisa saya bahas karena ini tugas individu. Nanti saya yang insya Allah nanti di PLC akan saya berikan masukan-masukan bagi yang belum presentasi. Oke. Tugasnya ini jelas ya. Kalau bisa Mohon diulangi, Bu, untuk tugas yang video itu, Bu. video itu adalah video rencana aktualisasi panjenengan. Kontribusi panjenengan untuk di unit kerjanya jenengan. Tadi kan Mbak Mardiana kan sudah ya. Misal Mbak Mardiana itu boleh aneh catatan Mbak Mardiana apa itu? Ragam bahasa, Ibu. Ragam Oh bahasa ya, ragam bahasa. Itu jenengan punya konsep seperti apa? Yang nanti ingin menghasilkan seperti apa? Ya, rencana jenengan kan dari perencanaannya apa tadi? Rencananya seperti apa? Paling tidak output yang akan dihasilkan apa itu disampaikan contoh. Di Mas Azam tadi, itu kan jelas sekali ya. Mas Azam tadi tentang controlling medsos, ya Mas ya, website dan medsos. Nah nanti ceritakan saja, saya mempunyai inovasi untuk mengembangkan unit kerja saya, yaitu tentang ini. Karena isu yang akan core isu aja ya. Ada beberapa isu kan, tapi yang jenengan angkat itu core isu yang mau dikembangkan atau menginovasi dari penyelesaian isu. Isu itu kan nanti menjadi permasalahan kan? Ya, saya ulangi lagi. Yang jenengan tugas di LK5 ini itu dibuat sebuah video. Paham ya? Videonya berupa apa? Cerita panjenengan tentang kontribusi dari rencana panjenengan yang nantinya hasil akhirnya akan mewujudkan ini. Istilahnya berkhayal. Nih, seperti itu. Ada yang ditanyakan? Tidak, cukup. Selamat Oke, baik, Ibu. Terima kasih. mengaktualisasi. Izin bertanya, Ibu. Kalau belum final